Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fahri, SIKOM, MIKOM. Saya merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas Agama Islam. Saya mengajar di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIDN 1605 108701. Di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, saya mengampu mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik dengan bobot 2 SKS yang diajarkan pada semester ganjil. Mata kuliah ini, pengantar ilmu jurnalistik, membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar mengenai konsep, prinsip, fungsi, dan perkembangan jurnalistik sebagai bagian dari ilmu komunikasi. Perkuliahan ini mencakup proses kerja jurnalistik, nilai berita, teknik dasar peliputan, wawancara, penulisan berita, etika dan hukum pers, serta perkembangan jurnalisme di era digital. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan dasar, dan sikap profesional dalam menghasilkan informasi yang akurat, objektif, berimbang, serta bertanggung jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup, sejarah, fungsi, unsur, jenis, dan perkembangan jurnalistik pada berbagai platform media. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisis fakta, nilai berita, opini, sumber berita, struktur berita, dan karakteristik produk jurnalistik. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan serta menerapkan prinsip akurasi, verifikasi, keberimbangan, independensi, kepentingan publik, hukum pers, dan etika jurnalistik dalam kasus yang sederhana. Terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi isi pemberitaan media secara kritis berdasarkan kualitas sumber, kelengkapan fakta, konteks, potensi bias, etika, dan dampaknya terhadap masyarakat. Mata kuliah ini memiliki 10 sub CPMK yang dipelajari selama satu semester untuk mahasiswa program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semua, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertemu, berjumpa di siang hari ini untuk mengikuti perkuliahan kita sebagaimana biasanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Kemarin kita sudah bicara tentang sejarah jurnalistik, dan hari ini kita akan mulai berbicara hal-hal teknis tentang jurnalistik. Hari ini kita akan masuk pada materi tentang nilai berita atau news value. Jadi berita yang memiliki nilai. Kemarin ada yang nonton Piala Dunia tidak ini? Ada. Siapa yang timnya menang dari kemarin ini? Oh ya, apa ini? Argentina ini? Oh, Spanyol. Siapa yang Spanyol di sini? Spanyol. Hanya 2 orang, 3. Yang Argentina? Oh, sebagian besar ini loser ya, kalah semua. Kenapa kalian ikut senang Piala Dunia ini? Kenapa kira-kira? Karena Messi. Kenapa lagi? Karena banyak orang membicarakan Piala Dunia, ya. Karena happeningnya sekarang Piala Dunia, olahraga yang olahraga populer ya, olahraga yang populer yang banyak penggemarnya, dikenal hampir seluruh negara pasti punya tim sepak bola. Nah, kita akan mulai dari situ. Nilai berita. Kenapa sekarang orang banyak bicarakan sepak bola, mulai dari berita online, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook,
semua media sosial, kita buka berita, kita buka beranda, kita buka HP, yang keluar adalah Piala Dunia. Yang keluar adalah Spanyol menang, yang keluar adalah siapa yang mengamuk kemarin? Paredes ya. Yang keluar adalah berita tentang Paredes mengamuk. Inilah luar biasanya perkembangan teknologi informasi itu mempengaruhi banyak hal. Paredes yang berkelahi di Amerika jadi pembicaraan orang di Indonesia, bahkan di Palu. Orang minum kopi di K2, di Warkop sekarang bicaranya tentang ternyata Argentina tidak bisa menerima kekalahan. Nah, kira-kira begitu. Baik, adik-adik semua, kita kembali bahas tentang nilai berita. Nah, berita yang memiliki nilai ada beberapa kriterianya. Pertama, kita akan coba memahami parameter redaksional, ukuran redaksi, dan kriteria utama yang menentukan mengapa sebuah fakta layak dipublikasikan menjadi berita. Kenapa informasi ini atau berita ini layak masuk di koran, layak masuk di berita, layak masuk di redaksi berita, di Detik, di Kumparan, dan seterusnya. Nah, konsep dasar nilai berita ini pertanyaan kita semua. Mengapa dari jutaan peristiwa harian hanya puluhan yang berhasil menembus meja redaksi media massa? Ada banyak berita setiap hari itu. Kalau kita di Palu ini ada banyak berita setiap hari. Tapi yang naik di Radar Sulteng, yang naik di Mercusuar, Sulteng Raya, itu tidak banyak. Sudah mengalami seleksi. Nah, tentu redaksi berita itu atau wartawan memimpin redaksinya itu melakukan seleksi dari banyaknya berita yang bisa mereka liput atau bisa mereka ambil. Kemudian apa yang kita lihat di koran atau kita lihat di berita media online setiap hari, itulah yang dipilih untuk jadi berita. Apa kriterianya, apa unsurnya yang bisa jadi nilai berita itu? Pengertian nilai berita. Nilai berita ini adalah ukuran atau acuan standar yang digunakan jurnalis dan editor untuk menilai apakah fakta atau peristiwa layak disiarkan kepada publik. Jadi ini standar yang dibuat oleh media massa, apakah peristiwa ini layak masuk dalam media mereka. Kemudian nilai inilah yang kemudian menjadi filter dalam membedakan antara sekedar informasi biasa dengan peristiwa yang memiliki makna jurnalistik. Jadi ada orang lewat-lewat tiap hari, ada kemudian kemacetan yang luar biasa di jalan apa misalnya, di Soekarno Hatta misalnya, atau di Samratulangi sana macet misalnya, tidak jadi berita, tidak dipilih dari sekian banyak peristiwa harian di Kota Palu ini. Ini yang jadi ukuran mereka. Dengan menggunakan parameter ini, apa yang disajikan media itu akan berdampak positif. Dan pasti, bukan juga pasti peluang untuk dibaca atau dilihat oleh pembaca itu besar kalau kriteria ini digunakan oleh media. Sebenarnya apa yang akan saya jelaskan ini tidak hanya bisa digunakan oleh media saja. Kita semua yang memiliki media sosial itu bisa menggunakan parameter ini agar supaya audiens kita banyak, agar supaya followers kita banyak, agar supaya viewers konten kita banyak. Unsur atau kriteria pertama agar berita itu memiliki nilai, pertama kebaruan dan kedekatan. Jadi berita yang ada hari ini itu jelas lebih baik daripada berita yang kemarin. Berita Piala Dunia hari ini, kalau baru diangkat beritanya 1 bulan ke depan, beda testenya, beda rasanya, beda feel-nya dibanding diangkat diberitakan hari ini. Berita Paredes marah-marah kemarin itu lebih enak dibahas sekarang ini. Makanya dinamakan news. Apa artinya news itu? Baru. Nah, ya.
news dia. Dibilang news, berita, informasi. Karena baru. Jadi semua informasi, semua berita itu memiliki nilai kebaruan. Aktual dia. Dia belum lama terjadi. Makanya kalau Anda mau viral, saya pernah tes. Kalau Anda mau viral, buat konten yang kurang lebih sekarang jadi perbincangan banyak orang. Yang kurang lebih kejadiannya belum lama dari hari ini. Saya ingat waktu saya bikin konten tentang cerdas cermat dulu ya. Ingat, ada cerdas cermat yang jurinya memberikan penilaian yang keliru pada anak-anak yang ikut cerdas cermat. Ingat ya. Nah, waktu itu saya segera buat konten di hari itu di media sosial saja. Karena ini kebaruan. Ini masih hot dia, masih happening, masih baru dibahas oleh orang. Itu viewersnya sampai ratusan ribu. Saya punya akun TikTok dengan guru saya buat di TikTok itu viewersnya sampai ratusan ribu dan followersnya kemudian bertambah. Sehingga ini tidak hanya bermanfaat bagi media saja, tapi bagi kita semua pengguna media sosial ini juga bisa digunakan. Kriteria ini bisa digunakan. Jadi baru dia harus baru. Berikutnya, karakter atau unsur kedua agar informasi itu memiliki nilai berita adalah proximity, kedekatan. Jadi kalau kita di Palu, maka berita yang enak bagi orang Palu, yang akan dibaca oleh orang Palu itu semua berita yang punya kedekatan dengan kita di Palu. Apa misalnya? Gempa kemarin. Bagi kita di Palu itu penting. Apalagi buaya di sungai atau muara Palu ini penting bagi kita karena memiliki kedekatan dengan kita. Atau apalagi ada jembatan baru. Ini di jembatan baru yang barusan dibangun setelah gempa kemarin. Itu memiliki kedekatan dengan kita. Jadi dia punya nilai berita bagi orang Palu. Tapi kalau mau bahas buaya Palu di Kendari misalnya, tidak laku bagi pembaca masyarakat Kendari, di Manado, di mana lagi, di Makassar misalnya, tidak akan laku kecuali dia punya efek dampak yang besar. Nanti kita bahas kayak bencana kemarin 28 September di Palu, tapi dibahas oleh semua orang di Indonesia bahkan dunia karena punya dampak yang besar. Ini ya, proximity, kedekatan. Next. Nah, ini juga yang memiliki nilai berita. Pertama, ketokohan orang. Seperti misalnya kalau Raffi Ahmad jalan di pantai Talise sana misalnya nanti, pasti akan jadi informasi tuh. Berita besok pagi akan keluar. Raffi Ahmad jalan pagi di pantai Talise. Begitu kalau Andi Rusli yang jalan-jalan di pantai Talise, tidak mungkin akan keluar berita Andi Rusli jalan-jalan di pantai Talise. Orang siapa Andi Rusli? Nah, tapi kalau Raffi Ahmad yang jalan-jalan di sana akan jadi berita. Kalau Raffi Ahmad misalnya yang makan di warungnya Mama Ica, nah itu jadi berita. Orang Ahmad singgah makan di Unismu, di kantin Unismu misalnya. Jadi berita. Tapi kalau Akbar yang makan di sana, biasa saja. Akbar makannya biasa. Nah, ini dampak ini tadi. Dampak, impact, magnitude-nya. Seberapa besar cakupan dan konsekuensi peristiwa tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Contoh, tadi. Kebijakan tarif BBM. Jadi dia punya impact. Ada impact luas bagi masyarakat. Jadi dia punya dampak luas. Nah, begitu juga dengan peristiwa ketika 28 September kita kena gempa besar, bencana besar di Palu ini, itu berdampak luas. Pertama karena banyak yang meninggal, kedua karena bencananya itu korbannya banyak, implikasinya luas, pemerintahan mati, kemudian listrik semuanya padam, tidak ada yang bisa bergerak waktu itu pada 28 September. Maka ini jadi perhatian banyak orang, dampak karena impactnya atau magnet beritanya itu menyedot perhatian banyak orang. Ini juga adalah
memiliki nilai berita. Konflik. Semua konflik, coba Anda perhatikan ya. Semua yang viral-viral di media sosial itu, dia pasti, atau semua konflik di media sosial pasti viral. Pasti menarik untuk jadi perhatian orang. Pasti ada pembacaannya itu. Kira-kira begitu. Jadi konflik itu memiliki nilai berita. Dia bisa jadi magnet berita. Bisa mengarahkan perhatian orang. Ya konflik Poso kemarin itu luar biasa. Karena memang dia juga dampaknya besar. Psikologi pembaca kita ini, khususnya di Indonesia, psikologi pembaca kita di Indonesia ini suka yang drama-drama. Suka yang drama-drama pembaca kita di Indonesia ini. Sehingga semua berita yang punya unsur dramatikalnya, ada dramanya di sana, ada perselisihannya pasti disuka. Termasuk kenapa Ronaldo dan Messi itu jadi pembicaraan, karena ada unsur konfliknya. Apa persaingan di antara dua idola sepak bola itu. Ada gium atau kalimat anjing menggigit orang itu biasa. Tapi orang menggigit anjing itu berita. Jadi kalau ini ada gium lama ini. Jadi kalau orang Revi digigit anjing itu biasa. Tapi kalau Revi yang gigit anjing itu berita. Dia unik, dia punya keunikan di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan itu berita. Kalau orang dimakan buaya di Muara Palu sana sudah biasa, kan sudah banyak tuh orang yang diterkam buaya di sana. Masih biasa, kalau kita di Palu sudah biasa. Tapi kapan waktu ada orang makan buaya di sana, nah itu pasti berita. Kemudian ada sisi kemanusiaan, ada nilai kemanusiaannya di situ. Nah, itu juga bisa menarik pembaca, menarik perhatian orang. Biasanya yang saya suka baca itu Tempo atau Kompas. Kompas itu saya dulu sering berlangganan Kompas akhir pekan, Kompas Sabtu atau Kompas Minggu. Di situ banyak berita-berita yang memiliki sisi kemanusiaan. Saya kemarin barusan nonton tayangan apa kemarin, Rossi kalau tidak salah, yang ditayangkan sama Kompas TV tentang istrinya mantan wakil presiden Trisutrisno. Ada yang kenal wakil presiden Trisutrisno? Kenal tidak? Gen Z itu tidak kenal Trisutrisno. Di kita dulu punya wakil presiden namanya Pak Trisutrisno. Beliau seorang wakil presiden di masa Soeharto. Ada istrinya, Pak Trisutrisno ini, wakil presiden ini, ada istrinya yang dia kemana-mana jalan tidak pernah pakai mobil dinas. Dia pergi naik becak ke pasar beli keperluan rumah tangga, keperluan dapur, dia pergi naik angkot. Kemudian dia kemana-mana karena dia bilang pesannya Patri pada dia, pesan Patri pada saya, dia bilang, karena Patri bilang jangan pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Nah, itu sudah langka di kita. Nah, itu diangkat kembali oleh Kompas, memiliki nilai berita. Karena di situ ada sisi kemanusiaan, ada keteladanan tentang seorang ibu wakil presiden, tapi kehidupannya tidak seperti pejabat pada umumnya. Dia diwanti-wanti sama suaminya, sama Patri, untuk tidak menggunakan fasilitas negara pada kebutuhan pribadi. Next. Nah, ini matriks fakta versus berita. Parameternya pertama, aktualitas. Fakta biasa, peristiwa rutin tanpa kejutan harian. Biasa, ada orang jalan, kemudian ibu kantin siapkan masakan, makanan pagi hari, orang di pasar menyiapkan jualannya. Peristiwa harian tanpa kejutan. Tidak ada yang unik, tidak ada kejutan baru hari itu. Itu fakta biasa. Tapi kalau dia akan menjadi layak berita, kalau kejadian itu punya momentum baru, atau ada kejadian terkini. Misalnya tiba-tiba di pasar yang orang biasanya jualan kebakaran misalnya, itu pasti punya nilai berita. Tiba-tiba ada keunikan baru, ada fakta baru, ada momentum baru. Tiba-tiba di di pantai Talise yang tenang dan biasa-biasa itu
apa? Ada tabrakan misalnya, tabrakan dahsyat yang korbannya banyak, bus misalnya, pasti jadi berita. Kemudian ada yang hal baru yang punya keunikan atau penyimpangan kayak tadi, orang makan buaya, itu pasti jadi berita. Narasumbernya tanpa konfirmasi otoritas, kredibel dan didukung verifikasi data. Jadi narasumber itu juga bisa menjadi nilai berita. Jadi misalnya Anda mau buat sesuatu yang viral, yang punya nilai berita, wawancaralah orang yang punya kredibilitas atau sesuai dengan apa kepakarannya atau relate dengan apa yang dia lakukan. Kalau bicara tentang berani cerdas, wawancaralah kepala dinas pendidikan misalnya. Nah, ini cara untuk mendapat berita. Pertama, konferensi pers. Biasanya Anda lihat-lihat ini ya di televisi, ada konferensi pers, mendapatkan informasi langsung dari otoritas resmi atau pejabat publik. Ini caranya, metodologi peliputan. Kemudian observasi lapangan, ada misalnya tablik akbar, Anda datang ke situ, kemudian Anda laporkan tentang kegiatan tersebut, tablik akbar. Itu bisa jadi metode untuk mendapat berita. Atau Anda mengulas jurnalistik presisi, Anda mengulas riset, dokumen arsip, misalnya Anda mau lihat seberapa program berani cerdas ini membantu ekonomi masyarakat misalnya. Anda coba riset, misalnya ada data-data Anda dapat, Anda ulas data itu bisa jadi berita. Terima kasih. Baik, itu tadi nilai berita. Jadi mata kuliah pengantar jurnalistik kita sampai pada nilai berita. Silakan bila ada yang mau bertanya. Sudah paham? Oh, silakan. Tadi salah satu nilai berita yaitu ada Bapak jelaskan terkait tentang lokal. Oke, proximity ya. Jadi berita-berita yang ada di Palu itu biasanya lebih sering viral di Palu. Oke. Di luar Palu. Oke. Kemarin saya beberapa minggu lalu sempat BPL di Sulawesi Tenggara. Oke. Dan itu mereka banyak sekali mendengar berita-berita di Palu. Oke. Terkait gempa. Oke. Beasiswa berani cerdas. Oke. Berani sehat. Oke. Dan itu baru sampai di tengah. Oke. Sedangkan berita ini kan kotanya lokal. Oke. Kenapa bisa sampai keluar gitu? Oke. Nah. Sebaliknya juga berita-berita yang dari luar kayak dari mancanegara yang harusnya cuma pembahasan lokal di daerah mereka tapi dibicarakan di sini. Oke. Baik, menarik ya. Teman kita bertanya, tadi salah satu kriteria atau nilai berita itu adalah kedekatan atau proximity. Nah, mengapa berita-berita tentang Palu itu jadi ulasan atau jadi pembicaraan, jadi bahasan sama orang-orang dia dari Kendari, jadi pembicaraan di Sulawesi Tenggara, bahkan jadi pembicaraan di Jakarta tentang gempa Palu dan seterusnya. Itu karena salah satu kriteria dari nilai berita tadi itu adalah dampak. Jadi dia memiliki dampak yang luas. Jadi gempa Palu itu pasti akan jadi pembicaraan di banyak tempat karena gempa Palu itu punya dampak yang luas. Di gempa Palu itu banyak peneliti datang untuk meneliti tentang likuifaksi yang baru atau tidak banyak ditemukan pada peristiwa-peristiwa bencana. Kemudian kenapa berani cerdas ini jadi bahasan juga di Sulawesi Tenggara? Kalau saya tidak salah, gubernur atau bupati di Kendari itu juga adalah kawan dengan gubernur Sulawesi Tengah. Dan kenapa jadi bahasan di sana? Karena memang juga program kuliah gratis itu atau berani cerdas itu dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi dia punya dampak yang luas. Jadi kalau digunakan atau diterapkan itu di kota mereka, itu pasti punya dampak luas. Dampak itu sudah dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Berharap itu juga dirasakan oleh mereka di Sulawesi Tenggara dan seterusnya. Paham ya? Oke. Ada lagi? Kalau ada yang belum paham silakan.
Sudah paham semuanya? Sudah. Oke. Saya mau tes. Akbar ini. Apa salah satu nilai berita Akbar dalam bahasan kita tadi? Yang saya pahami dari penjelasan Bapak mengenai ketokohan menjadi nilai Berita dikarenakan masyarakat itu cenderung tertarik kepada berita atau peristiwa yang dimana di dalamnya itu ada tokoh orang terkenal atau seperti selebriti, artis maupun pejabat. Hal ini terjadi karena suatu tokoh itu memiliki pengaruh besar. Jadi sehingga tindakan dan tanggapannya itu sangat penting bagi orang banyak. Contohnya seperti Cristiano Ronaldo pada Piala Dunia tahun ini, dia speak up bahwa tahun ini merupakan Piala Dunia terakhir bagi dia. Jadi sehingga tanggapannya dia ramai, viral, mungkin bisa masuk ke seluruh negara. Beda dengan saya, dan saya speak up seperti itu mustahil jadi viral. Jadi intinya suatu toko berita itu jika ada toko terkenal di dalamnya itu bisa meningkatkan nilai berita. Baik. Jadi kalau selebriti, tokoh yang melakukan sesuatu pasti punya nilai berita. Kalau Akbar bilang saya terakhir menonton Piala Dunia tahun ini, tidak masalah. Masa bodoh dengan Akbar misalnya. Orang tidak peduli seperti itu. Saskia, apa Saskia yang Anda ingat? Kalau yang saya paham dengan penjelasan Bapak, kalau nilai berita itu menjadi tinggi karena faktor kebaruan juga tadi. Jadi berita-berita yang baru itu lebih tertarik dibaca daripada berita yang sudah lama. Atau kalau kita mau mengangkat berita, angkat berita atau peristiwa yang baru terjadi daripada kejadian yang sudah lama. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini materi kita pada sore hari ini, pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih semuanya pada adik-adik. Saya berpesan bahwa teruslah belajar dan bercita-citalah setinggi langit. Jangan pernah membatasi cita-cita Anda. Terus belajar. Mana tahu ke depan Anda akan menjadi jurnalis yang terkenal. Mana tahu ke depan Anda menjadi pesohor yang ditahu oleh banyak orang, penulis, jurnalis yang dikenal, yang menjadi kiblat orang dalam menulis berita. Tidak ada yang tahu. Sebagaimana kalau kita ikut Piala Dunia sekarang, mana ada yang tahu bayi yang dulu dimandikan oleh Messi sekarang bersama-sama Messi. Tidak ada yang tahu Yamal dulu yang dimandikan Messi itu kemudian bertemu dengan Messi di partai final. Anda semua juga harus begitu. Anda semua belajar. Anda hari ini, kita semua hari ini mungkin menonton Rossi, menonton Najwa Shihab, menonton reporter-reporter terkenal, jurnalis-jurnalis hebat, membaca buku-buku yang menarik. Maka ketika Anda membaca, menonton, melihat mereka semua itu, tanamkan dalam benak Anda semua bahwa insya Allah suatu saat saya akan bisa seperti Rossi, saya akan bisa seperti Najwa Shihab, saya akan bisa seperti reporter-reporter hebat sekarang ini, pembawa acara, Joki Sitohang. Ke depan Anda bisa menjadi MC terkenal dan seterusnya. Maka ketika Anda, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, selama Anda bercita-cita dan selama kita semua mau bekerja untuk apa yang kita cita-citakan itu. Baik, demikian adik-adik semua, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Hari ini kita selesai bahas tentang nilai berita. Besok kita akan bicara tentang kode etik jurnalistik. Bersiap-siap mulai sekarang, baca, kemudian buka bukunya, buka googling tentang apa itu kode etik jurnalistik. Oke, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.